Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Nindya Putri Aprilianda dengan NRP 2041201036 dan saya sendiri, Safa Azhara dengan NRP 2041201057. Di sini saya dan Nindya akan mempresentasikan dan simulasi dari modul 2 yaitu respon dinamis open loop, sistem order 2, simulasi instrumentasi dan pengendalian proses. Untuk tujuannya sendiri yaitu membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan pada Simulink. Nah, selanjutnya masuk kepada permasalahan. Jadi permasalahannya, suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Fluida kerja dalam nanometer adalah air. Tentukan respon manometer terhadap strain change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Untuk datanya sendiri yaitu L sama dengan 200 cm, kemudian G sama dengan 980 cm per second kuadrat, kemudian mu-nya 1 cp atau 0,01 gram per cm kali S, kemudian U-nya 1,0 gram per cm kubik. Next. Itu variabelnya kita memakai D1 sama dengan 0,11, kemudian D2-nya 0,18, D3-nya 0,29. Untuk selanjutnya yaitu menghitung TOH. Dengan TOH rumusnya yaitu akar 2L per 3G, maka didapatkan menjadi 0,369, sehingga TOH kubik yaitu 0,136. Kemudian step yang selanjutnya yaitu menghitung zeta. Jadi ini dihitung per diameter. Untuk pertama diameter 1 yaitu 0,11. Jadi menghasilkan 3,658. Di sini termasuk overdamp. Kemudian yang kedua diameter 0,18 menghasilkan 1,366. Di sini critical damp, dan yang diameter 3 0,29 menghasilkan menjadi 0,526 yaitu underdamp. Next. Selanjutnya menghitung 2 tau zeta. Yang pertama diameter 1 yaitu 0,11 menghasilkan 2,7. Kemudian yang kedua diameter 0,18 menghasilkan 1,008 dan diameter 3 menghasilkan 0,388. Sehingga didapatkan seperti pada tabel yang ada di gambar. Selanjutnya untuk simulasi dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk simulasi, pertama kita harus membuat komponen-komponen data. Kita menggunakan komponen step. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan komponen transfer function untuk menggambarkan fungsi dari masing-masing persamaan. Nah, karena persamaannya dihasilkan sebanyak 3, maka kita membutuhkan sebanyak 3 transfer function. Setelah itu kita membutuhkan MUX untuk menggabungkan data dari ketiga transfer function. Dan yang terakhir kita membutuhkan scoop untuk melihat hasil grafik dari persamaan yang telah dihasilkan. Setelah itu kita memasukkan persamaan dari perhitungan yang telah dilakukan. Untuk persamaan pertama
kita untuk numeratornya tetap 1, kemudian hanya diganti pada denominatornya. Untuk denominator pada hitungan yaitu 0,136 S kuadrat plus 2,7 S dan plus 1. 0,136 0,136 kemudian 2,7 dan 1. Sesuai perhitungan yaitu 0,136 S kuadrat plus 1,008 S plus 1. Dengan numerator yang sama yaitu 1, 0,136 0,100 itu 008 0,008 081. Dan yang terakhir yaitu numeratornya tetap 1, untuk denominatornya diganti sesuai perhitungan yaitu 0,136 S kuadrat plus 1. Nah, untuk melihat tampilan persamaannya kita bisa melakukan mengetahui persamaannya. Setelah itu kita menggabungkan dari ketiga data dengan mengubah MUX menjadi 4. Kan sudah selesai. Nah, untuk memastikan sudah benar atau belum, sebaiknya kita cek untuk persamaan pertama 1. Sudah sesuai. Kemudian untuk transfer function yang kedua 0,136, 0,008 plus 1. Oh, kurang sesuai. Ternyata 1,008. 1,008. Dan yang terakhir 0,388 plus 1. Nah, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita menghubungkan antara ketiga transfer function pada MUX untuk didapatkan hasilnya. Setelah itu kita menghubungkan step kepada transfer function, lalu untuk MUX yang terakhir dihubungkan pada transfer function. Kemudian transfer function yang pertama dan ketiga juga dihubungkan menjadi satu di tengah. Yaitu MUX dihubungkan pada scope untuk didapatkan hasil grafiknya dan men-setel stop time-nya 10. Kemudian di run. Untuk grafiknya bisa dilihat pada bagian. Untuk grafiknya karena belum menemukan titik konstan, maka untuk stop time-nya bisa ditambah hingga menemukan titik konstan. Kita bisa menggantinya dengan angka 25. Lalu mengeceknya apakah sudah mencapai titik konstan atau belum. Kemudian kita run lagi, dapatkan dengan stop time sebanyak 25 bisa didapatkan grafik yang sudah konstan sekitar pada titik 20.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.